Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi batada kitabahu bilhamdi faqala alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي أنزل كتابه بالحمد فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بوصية الأولين والآخرين على فاتقوا الله فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله من سنن يوم الجمعة التي حسن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليها قراءة سورة الكهف فروى الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah hari Jumat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi memiliki keutamaan yang sangat mulia. Di antaranya seperti hadis yang kita bacakan tadi, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain, maka ia akan disinari dengan cahaya di antara dua Jumat. Selain dengan keutamaan itu, dengan surah Al-Kahfi kita memurajaah pelajaran-pelajaran ibrah yang terkandung di dalam surah Al-Kahfi. Kita dapat memurajaah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi terdapat kisah-kisah yang sangat menarik, kisah yang terjadi di zaman dahulu, di zaman sebelum datangnya Rasulullah SAW. Di dalam surah Al-Kahfi memuat 4 kisah yang menarik. Di antaranya qissatu ashabil kahfi, kemudian qissatu sahibai al-jannatain, kemudian qissatu Musa wa Khidir, kemudian qissatu Dzulqarnain. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini tentu kami tidak akan membacakan kisah-kisah tersebut panjang lebar. Akan tetapi kami hanya sekedar mengajak jemaah sekalian untuk merenungi, untuk mentadaburi doa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, yaitu doa ashabul kahfi. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu, ketika para pemuda berlindung di dalam gua, mereka mengatakan,
mereka berdoa, mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat. Kemudian setelah mereka meminta rahmat Allah, mereka meminta petunjuk, wahayyi lana min amrina rasyada. Doa ini mirip dengan doa ar-rasikhuna fil ilm yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Para ar-rasikhuna fil ilm, mereka memiliki ilmu yang sangat luas dan mendalam. Mereka adalah para nabi dan rasul, para pengikut nabi dan rasul, orang yang mewarisi ilmu-ilmu mereka, para ulama yang mewarisi ilmu mereka, dan tentu tidak terkecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya yang mewarisi ilmu-ilmunya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita membutuhkan rahmat Allah? Mengapa kita berdoa meminta agar diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini setiap dia terbangun dari tidurnya. Membaca doa ini setiap dia bangun tidur. Bukankah ini menunjukkan akan pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini menunjukkan bahwa tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu berjalan di atas jalan yang benar. Kita tidak mampu mencapai apa yang Allah perintahkan kita untuk capai. Kita tidak mampu meraih apa yang Allah perintahkan kita untuk raih, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita butuhkan di dunia ini dan juga kita butuhkan di akhirat kelak. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dibutuhkan di dunia ini, bahkan kita sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang ingin melakukan perjalanan laut. Di tengah samudera yang sangat luas, perahunya diombang-ambingkan oleh angin yang sangat kencang sehingga perahunya itu pecah. Apa yang terjadi? Maka semua penumpang yang ada di perahu tersebut meninggal dunia, kecuali seorang pemuda. Ia terdampar di suatu pulau yang kecil. Di sana terdapat air tawar, terdapat buah-buahan, sehingga ia mampu hidup hingga ratusan tahun. Ketika berada di suatu pulau seorang diri, maka tidak ada yang lain dikerjakan melainkan beribadah, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku, sujud dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia berdoa agar ia diwafatkan dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ia meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih menariknya, Jibril alaihissalam yang mengisahkan kisah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi pulau tersebut dan ia mendapati jasad pemuda tersebut masih utuh dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ia telah meninggal ratusan tahun sebelumnya. Di hari kemudian kelak, saat pemuda ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, "Masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku." Apa dia katakan? Dia mengatakan, "Tidak, masukkan saya ke dalam surga karena ibadahku." Masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Dia kembali mengatakan, "Tidak, aku berhak masuk surga karena ibadahku." Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengulang, "Masukkanlah dia ke dalam surga karena rahmatku."
dia tetap mengatakan tidak, saya berhak masuk surga karena ibadahku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikatnya dan menimbang amalan-amalan yang ia kerjakan selama hidupnya dengan satu nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu nikmatul basar, nikmat penglihatan. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Maka amalan-amalan yang telah ia lakukan selama hidupnya tidak ada gunanya di hadapan nikmatul basar. Ia sangat ringan, sangat enteng di hadapan nikmatul basar. Maka apatah lagi bila digabungkan berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, antarkan hambaku ini, seret dia dalam neraka karena ia tidak termasuk hambaku yang bersyukur. Ketika diseret ke dalam neraka, ia kembali kepada Allah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, hantarkan kepada hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtidanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Kata hayyi ditafsirkan oleh para mufassirin dengan berbagai macam tafsir. Di antaranya kata hayyi bermakna yassir. Yassir lana tariqan musilan ila rusdi. Mudahkanlah jalan kami menuju petunjukmu. Ikhtilaf para ulama dalam menafsirkan sebuah ayat. Kebanyakan ikhtilaf tanawwu'. Bukan ikhtilaf fadaya, bukan ikhtilaf yang berseberangan, akan tetapi ikhtilaf yang saling mendukung. Para ulama terdahulu memiliki banyak ilmu, memiliki ilmu yang sangat luas dan mendalam. Semua itu tidak terlepas dari wahayyi lana min amrina rasyada. Semua itu karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang salaf ditanya, "Kenapa bisa Anda mendapatkan ilmu yang sangat luas? Anda adalah seorang ahli hadis. Anda telah meriwayatkan hadis-hadis begitu banyak. Guru Anda tersebar luas di berbagai macam negara." Apa dijawab? Dia mengatakan, "Bil misbahi ila sabah." Dia mendapatkan ilmu dengan lampu sampai menjelang waktu subuh. Semua itu tidak terlepas dari wahayyi lana min amrina rasyada. Ada juga mengatakan bis safari was sahari, dengan melakukan perjalanan dan begadang. Asy-Sya'bi ditanya, "Kenapa Anda bisa mendapatkan ilmu?" Dia mengatakan, "Binaf'il i'timad was-sayri fil bilad wa sabrin ka sabril jamad." Yaitu dengan penuh kepercayaan diri kepada Allah dan bersabar, dan juga melakukan perjalanan atau safar di berbagai negeri. Para penuntut ilmu memiliki banyak ilmu. Semua itu tidak terlepas dari wahayyi lana min amrina rasyada. Maka oleh karena itu, mari sebelum kita menuntut ilmu, sebelum baca buku, sebelum mulai pelajaran, baca doa yang telah disampaikan oleh Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Atau doa yang disampaikan oleh ar-rasikhuna fil ilm. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Ma'asyiral muslimin, di penghujung Jumat kali ini kami ingin mewasiatkan jemaah sekalian agar memperbanyak salawat pada Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر السلام.